Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11 Aliyah. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan atau ke bab yang selanjutnya, yaitu adalah hidup menjadi mudah dengan ilmu pengetahuan. Di pembahasan kali ini kita akan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan gambaran betapa pentingnya bagi kita untuk belajar dan menguasai ilmu pengetahuan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bersama-sama membaca ayat Al-Quran yang terkait dengan pembahasan kita di pertemuan kali ini. Ayat yang pertama yang akan kita baca bersama-sama yaitu adalah Quran Surah At-Taubah ayat 122. Kita baca ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kita baca ayat ini bersama-sama. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Baca ayat ini bersama-sama sekali lagi. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca ayat ini bersama-sama, selanjutnya kita baca terjemah dari ayat ini, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 122. Wa maka nal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Sekali lagi, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan juang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din.
Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka itu tidak pergi ke medan perang? Itu untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, kepada mereka yang sudah pergi ke medan perang, apabila mereka telah kembali, la'allahum yahdzarun, agar mereka dapat menjaga diri mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Selanjutnya kita lihat kandungan dari ayat ini. Yang pertama adalah ayat ini membicarakan tentang kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama. Karena dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat berdaya guna, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, agama, serta untuk nusa dan bangsa. Yang kedua adalah ayat ini juga memberikan anjuran yang sangat tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka itu memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya seperti sains, teknologi, medis, dan lain-lain. Ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya memperdalam ilmu pengetahuan dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman atau sekolah-sekolah, serta mengajarkan orang-orang lain kepada ilmu agama dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukmin. Selanjutnya yaitu adalah pentingnya mencari ilmu juga mengamalkannya. Selain wajibnya mencari ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, wajib pula untuk mengamalkannya serta mengajarkan ilmu tersebut kepada generasi selanjutnya, agar dapat berdaya guna untuk kepentingan masyarakat dan juga bangsa. Jika kita lihat di ayat ini secara tekstual, ayat ini menganjurkan agar tidak semua orang mukmin itu pergi ke medan jihad, tetapi harus ada sekelompok orang mukmin, ya, beberapa orang mukmin untuk tinggal tidak ikut berperang tetapi memperdalam ilmu pengetahuannya. Apa gunanya? Gunanya yaitu ketika orang-orang yang pergi berperang tersebut kembali dari medan perang, nah orang-orang yang tinggal atau tidak ikut berjihad ini itu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang baru datang dari medan perang tersebut. Hal ini memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam perjuangan dakwah Islam. Dakwah Islam ini tidak menyebar hanya dengan lewat pedang saja, tetapi juga dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, dan bahkan ilmu pengetahuan memiliki peranan yang lebih urgen dari sekedar perjuangan fisik. Musuh-musuh Islam itu tidak khawatir dengan berapa besar jumlah dari umat Islam, berapa besar jumlah pasukan muslimin, tidak. Tapi mereka takut dengan keyakinan dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri umat Islam itu. Sekelompok umat Islam yang memperdalam ilmu pengetahuan itu lebih dikhawatirkan dari besarnya jumlah pasukan yang terjun ke medan perang. 2 atau 3 orang yang menguasai teknologi itu bisa memberikan pengaruh yang lebih nyata dan lebih besar daripada banyaknya jumlah prajurit yang terjun ke medan peperangan. Itu artinya kan, memang Islam tidak mengabaikan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memiliki posisi yang sangat penting di dalam ajaran syariat Islam itu sendiri. Ungkapan di dalam ayat ini yaitu liyatafaqahu fiddin, artinya adalah agar mereka memperdalam ilmu agama. Dapat dimaknai, memang yang penting itu adalah ilmu agama bagi setiap orang muslim, karena ilmu agama itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan ayat ini juga mengandung anjuran agar setiap orang, ya, atau setiap muslim itu menguasai ilmu pengetahuan lainnya atau ilmu pengetahuan umum seperti sains, teknologi, ekonomi, kedokteran, pertanian, komunikasi, dan lain-lain. Ilmu-ilmu pengetahuan itu jika dikuasai dan dikembangkan oleh umat Islam tentu akan meningkatkan peradaban dan kemajuan umat Islam, seperti yang pernah terjadi di masa Khalifah Abbasiyah pada zaman dahulu.
di mana umat Islam menguasai hampir semua ilmu pengetahuan pada era itu. Dan tentu dampaknya adalah kemajuan yang dirasakan oleh umat Islam secara khusus maupun umat manusia pada umumnya. Maka dari itu, bagi siswa-siswi di sini yang masih dalam proses menuntut ilmu, kalian harus bersyukur betapa banyak orang yang ingin belajar ilmu tetapi terkendala biaya, terkendala kemampuan, terkendala geografi wilayah, sehingga mereka menjadi terbatas dalam belajarnya. Kita yang diberikan fasilitas oleh Allah dengan banyaknya kemudahan dalam menuntut ilmu, tolong jangan disia-siakan hal itu. Teruslah menuntut ilmu setinggi-tingginya, khususnya kita yang masih di usia produktif saat ini. Jangan sampai masa produktif kita saat ini diabaikan dan lebih banyak melakukan hal yang sia-sia dibandingkan memperbanyak ilmu pengetahuan kita. Dan pasti kita akan merasakan penyesalan di saat kita sudah tidak bisa menuntut ilmu lagi. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kita baca ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kita baca lagi sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kita baca sama-sama terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca ayat tadi, kita baca terjemah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jika dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, dan jika dikatakan kepada kamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti apa yang sudah kamu kerjakan. Kita ulangi sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepada kamu. Wa idza qila shuzu fansuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang kita lihat kandungan ayat tersebut. Yang pertama adalah perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Ya, tadi dimuat di dalam ayat itu suatu ungkapan. Jika dikatakan kepada kamu untuk memberi kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Maksudnya adalah jika kita di dalam suatu majelis ya, atau di dalam suatu pengajian, misalkan kemudian ada orang yang baru datang, ya kita bergeser untuk memberikan tempat bagi orang yang baru datang tersebut. Jangan sampai orang yang baru datang tersebut itu duduknya sangat ke belakang ya, atau malah dia tidak mendapatkan tempat duduk karena renggang duduknya. Nah, maka dari itu kita harus merapat agar dia bisa ikut duduk. Jangan sampai dia kesusahan untuk duduk, apalagi sampai berdiri. Maka dari itu, jika kita sudah duduk kemudian diminta untuk bergeser, merapat, atau maju ke depan untuk memberikan tempat bagi orang yang baru datang di belakang, maka kita harus melakukan itu. Dampaknya apa? Jika kita melakukan atau kita memberikan kelapangan itu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan juga untuk kita, baik dalam hal kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam hal menuntut ilmu. Ini adalah suatu etika yang baik di dalam menuntut ilmu. Termasuk juga jika misalkan teman kita kesusahan untuk memahami suatu pelajaran, ya kita ajarkan kepada dia apa yang sudah kita pahami. Pelajaran yang sudah kita pahami dan kita ajarkan kepada orang lain, itu tidak akan mengurangi sedikit pun pemahaman atau kepintaran kita dengan mengajari orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan pemahaman kita yang lebih mendalam terhadap materi yang kita ajarkan kepada teman kita tersebut. Begitu juga dengan misalkan teman kita kesulitan tidak memiliki buku untuk belajar, ya kita yang memiliki buku kita pinjami kepada teman kita. Atau dia tidak memiliki pulpen untuk mencatat materi pelajaran, ya kita pinjami pulpen agar dia bisa mencatat pelajaran. Itu adalah etika dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Kita belajar di kelas itu juga termasuk majelis ilmu. Insya Allah dengan kita melakukan kebaikan itu, tentu Allah akan memberikan kita kemudahan baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam usaha kita menuntut ilmu. Jangan sampai ya, misalkan ini satu kelas, ini masuknya 20 siswa, itu keluarnya tidak sampai 20 siswa karena teman kita ada yang kesulitan belajar, akhirnya dia tidak melanjutkan belajar lagi. Atau ada teman kita yang tidak naik kelas karena dia kesulitan memahami pelajaran. Nah, jangan sampai itu ya. Kita sebagai teman harus meningkatkan rasa solidaritas sesama kita. Ajari dia, bantu dia untuk memahami pelajaran. Berikan dia fasilitas yang kita punya agar kita sama-sama bisa memahami pelajaran. Selanjutnya, kandungan yang dapat kita pahami adalah keutamaan orang yang beriman dan berilmu atas yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
itu juga merupakan satu janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan mengangkat derajat dan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kita bisa saksikan orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu. Mereka dengan mudah mengumpulkan harta benda, mereka memiliki kedudukan dan bisa dihormati oleh orang lain. Itu merupakan suatu pertanda bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi, antara iman dan ilmu itu harus selaras dan seimbang. Sehingga kalau menjadi ulama, ya harus menjadi ulama yang berpengetahuan luas. Atau kalau ia menjadi dokter, maka ia harus juga menjadi dokter yang memiliki iman dan ilmu pengetahuan agama yang cukup. Maka dari itu ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh konkretnya seperti ini. Di dalam suatu perusahaan, gaji antara buruh yang lebih banyak bekerja dengan fisiknya itu lebih rendah dibandingkan posisi manajer yang kerjaan fisiknya sedikit tetapi lebih banyak menggunakan ilmu pengetahuan di dalam bekerja. Maka dari itu saya selalu menganjurkan bagi siswa-siswi aliyah untuk mau kuliah, terus tingkatkan ilmu pengetahuan kalian. Jangan berhenti atau jangan merasa cukup hanya dengan lulus dari madrasah aliyah. Teknologi semakin berkembang, zaman semakin maju, persaingan antar manusia itu juga semakin ketat. Jika ada satu lowongan kerja di suatu perusahaan, pelamar yang satu adalah lulusan aliyah dan yang satu lagi adalah sarjana. Kira-kira kalau kita jadi bosnya, mana yang lebih kita utamakan untuk mendapatkan pekerjaan itu? Pasti yang sarjana kan? Maka dari itu, ilmu pengetahuan itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, minimal untuk kehidupan kita pribadi. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi sehari-hari, pasti orang yang memiliki ilmu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih diprioritaskan oleh masyarakat. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, tanamkan terus semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Meskipun saat ini kesusahan belajar, ya tetap semangat. Jangan lihat susahnya hari ini, tapi lihatlah beberapa tahun kemudian, insya Allah ilmu yang kita pelajari saat ini akan memberikan manfaat kepada kita di kehidupan kita yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat memberikan kita manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.